Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan mencoba belajar membahas tentang ilmu tajwid, dan pada video kali ini akan saya coba bahas tentang salah satu hukum tajwid, yakni hukum bacaan lam jalalah. Hukum bacaan lam jalalah adalah hukum bacaan yang berlaku pada kata dalam Al-Quran yang terdapat pada lafaz Allah. Lam jalalah ini, ketika kita mendapatkan lam jalalah atau kalimat Allah di dalam Al-Quran, di dalam membaca Al-Quran, maka terdapat dua hukum bacaan. Yang pertama yang disebut dengan lam tafkhim, dan yang kedua yang disebut dengan lam tarqiq. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, hukum bacaan lam tafkhim, yaitu ketika lafaz Allah didahului dengan huruf berbaris fathah atau berbaris dhamma. Jadi ada lafaz Allah yang sebelum lafaz Allah itu berbaris fathah atau berbaris dhamma. Adapun cara membacanya yakni dibaca tebal. Kita langsung masuk ke contoh. Di sini ada dua contoh. Yang pertama, fazadahumullah. Saya ulangi, fazadahumullah. Jadi di sini ada lafzul jalalah yang didahului dengan harokat dhamma, maka harus dibaca tebal. Lafaz Allah itu harus dibaca tebal karena didahului oleh harokat dhamma. Saya ulangi contohnya, fazadahumullah. Ya, contoh yang kedua, innallaha. Saya ulangi, innallaha. Ya. Jadi di sini ada lafzul jalalah yang didahului dengan harakat fathah, maka hukum bacaannya adalah lam tafkhim, yakni harus dibaca tebal. Saya ulangi, innallaha. Ya, seperti itu. Kemudian hukum bacaan yang kedua yaitu lam tarqiq, yakni apabila ada lafaz Allah yang sebelumnya terdapat huruf yang berbaris kasrah. Jadi ada lafaz Allah dan sebelum lafaz Allah itu ada huruf yang berbaris kasrah, dan cara membacanya adalah dibaca tipis. Dalam artian bacaan Allah itu dibaca tipis. Ya, kita masuk ke contoh. Contoh hukum bacaan lam tarqiq. Di sini ada dua contoh. Yang pertama, bi ayatillah. Ya. Jadi ada huruf lafzul jalalah Allah yang didahului oleh huruf yang berharakat kasrah, maka hukum bacaannya dibaca tipis. Saya ulangi caranya, bi ayatillah. Kemudian contoh yang kedua yakni ila zikrillah. Saya ulangi, ila zikrillah. Jadi di sini ada lafaz Allah atau lafzul jalalah yang didahului oleh huruf yang berharakat kasrah, maka bacaannya kata Allahnya harus dibaca tipis. Saya ulangi caranya ya, ila zikrillah. Sekali lagi, ila zikrillah. Baik, jadi kita simpulkan, ketika ada lafzul jalalah atau kata Allah
di dalam Al-Quran, maka ada dua cara membacanya, terbagi menjadi dua hukum bacaan. Yang pertama tafkhim, yakni dibaca tebal apabila huruf Allah, kalimat Allah itu didahului dengan harakat dhamma dan harakat fathah. Contoh Nasrullah dan Minallah. Dan yang kedua adalah hukum bacaan tarqiq, yakni apabila ada lafzul jalalah yang didahului oleh huruf yang berharakat kasrah. Contohnya billah, billah. Baik, sekian pembahasan kita tentang hukum bacaan lafzul jalalah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kekurangan, mohon ditulis di kolom komentar. Kepada yang sudah menonton, saya ucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.